Halo Netik Friends, kembali lagi bersama kami Talks Team. Nah, hari ini kira-kira kita mau bahas apa ya? Kira-kira mau bahas apa ya? Nah, jadi kita hari ini mau bahas overthinking. It is friend or enemy. Nah, Netik Friend, tahu nggak apa sih itu overthinking? Jadi, overthinking adalah kebiasaan memikirkan sesuatu secara berulang-ulang dan biasanya akan menyebabkan cemas loh. Nah, overthinking itu beda tahu sama berpikir panjang. Kalau berpikir panjang itu biasanya terarah dan akan menjadi produktif. Sedangkan kalau overthinking itu akan bikin kita stuck dan sedih. Nah, benar tuh menurut kalian, apakah overthinking itu buruk? Apa ya? Apakah iya, apakah tidak? Overthinking tidak selalunya buruk ya teman-teman. Tapi kalau sering menjadi kebiasaan sehari-hari itu akan berdampak buruk bagi kesehatan. Betul sekali. Kapan sih overthinking menjadi tanda suatu kecemasan? Kapan ya, Kak? Biasanya kalau sudah mengganggu tidur atau aktivitas sehari-hari, sangat sulit mengendalikannya. Nah, Netik Friends, kalian tahu nggak kira-kira apa aja kegiatan sehari-hari yang bisa menyebabkan overthinking? Yang pertama, yang pasti adalah nungguin chat nih. Apalagi chat dari gebetan, Kak. Aduh. Oh my god. Lalu biasanya kita habis ngomong sesuatu yang terkadang kita nggak kepikiran gitu loh. Jadi kayak di akhir nanti kita bakal kepikiran. Gimana ya, apakah aku menyinggung orang atau tidak? Lalu kita juga kadang kan overthinking soal masa depan. Aku nanti jadi apa ya? Aku bisa sukses nggak ya? Apalagi ya seperti di waktu-waktu malam, Iya, tengah malam. betul. Oh my god, jam-jam rawan ya. Nah, Netik Friends tahu nggak kalau sosial media juga kadang bisa bikin kita overthinking banget loh. Misalnya kayak kita habis ngeposting foto atau video, biasanya kan kita akan kepikiran ya kayak, aduh gimana ya menurut orang, aduh gimana ya pandangan orang terhadap aku, apakah ini nanti akan bikin orang tuh ilfeel atau malah bikin orang nanti jadi iri ya sama kita. Nah, kita juga jadi suka banding-bandingin diri kita sama orang nih. Kayak misalnya orang kok bisa ya liburan kesana kemari, terus dia juga sudah bisa beli mobil, beli rumah, sedangkan kita nge-stuck di sini aja. Bisa nggak overthinking mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari? Bisa nggak ya? Bisa banget nih. Kita yang pertama menjadi tidak terlalu fokus dengan kegiatan kita, menunda-nunda, dan gampang lelah pastinya. Betul, kita jadi kayak, aduh kayaknya nanti dulu deh, aduh kayaknya bisa dikerjain nanti deh. Apa tadi? Apa sih dampak jangka panjang dari overthinking? Apa ya? Yang biasanya berdampak seperti sulit tidur, burnout, stres kronis, dan gangguan kecemasan pastinya. Iya, bener banget nih Netik Friends. Kita sering kan ya jadi burnout, jadi stres, gampang stres. Apalagi kayak misalnya kita banyak tugas, terus tiba-tiba banyak masalah. Nah, menurut Netik Friends, apakah overthinking itu bisa mempengaruhi fisik? Jelas bisa. Contohnya kita jadi sering pusing, terus kita susah tidur. Biasanya kayak aduh aku kepikiran banget nih, kayak aduh Banyak banget tugasnya ya. iya, tugasnya banyak banget, masalah hidupku banyak banget. Kan akhirnya susah tidur ya. Terus kadang juga deg-degan kayak aduh takut banget nih gimana ya. Terus juga kita kadang tuh sampai ketegang otot Netik Friends. Jadi kayak sampai yang badan itu sakit semua rasanya. Netik Friend, kami mau ngasih tahu nih beberapa cara keluar dari lingkaran overthinking. Gimana tuh Kak? Yang pertama, sadari pikiran, tarik nafas, dan alihkan fokus. Nah, lalu kita juga harus biasanya kita bikin journaling tahu. Nah, di dalam journaling itu kita bisa menulis kekhawatiran kita supaya fokus kita teralihkan.
Atau seperti buku diary sama aja nggak sih Kak? Iya betul, kita juga bisa bikin buku diary tahu yang biasanya kita tulis Dear Diary, hari ini tanggal 25 April aku diputusin. Nah, Itu sangat membantu. Iya betul. Nah, aku juga mau kasih tahu nih Natik Friends, gimana caranya kita ngebedain yang mana logika dan yang mana overthinking. Nah, kalau logika tersendiri itu biasanya lebih objektif dan realistis. Terus kalau misalnya overthinking itu suaranya berisik, terus juga akhirnya nanti jadi asumsi-asumsi yang jelek. Nah, itu salah satunya adalah cara membedakan yang mana logika dan yang mana overthinking. Halo Natix Friend, jadi aku di sini mau tanya-tanya nih sama teman aku, kawan, apa sih yang sebenarnya sering di overthinkingin? Kalau di usia sekarang ini yang sering di overthinking ya masalah hidup sehari-hari lah ya, apalagi ya masa depan. Iya betul banget. Apalagi kalau waktunya sangat tengah malam. Iya, aduh susah banget deh pokoknya kalau sudah tengah malam ini ya Natik Friends, susah tidur, terus nanti akhirnya kita kepikiran ini itu kan, terus nanti jadi galau, jadi sedih, stres pastinya dan kurang tidur dan akan mengakibatkan bergadang terus tiap malam. Betul sekali. Nah, Natik Friends tahu nggak sih? Terkadang hal-hal kecil kayak misalnya nih kita lagi ngobrol sama teman atau ngobrol sama dosen misalnya atau ngobrol sama teman kerja, terus nanti ada aja yang kita nyeletuk. Nyeletuk misalnya kayak, aduh Kak, kayaknya gaya kamu tuh kurang deh. Nah, itu bisa menyebabkan kitanya sendiri overthinking karena nyakitin orang. Terus kita juga bisa bikin orang itu overthinking tahu Kak. Kayak, oh emang iya ya, gaya aku kurang bagus, gaya aku jelek ya. Iya Kak. Iya bener banget sumpah. Apalagi kalau ngomong sama dosen tiba-tiba salah kata atau salah pengucapan sama Iya, dosen. betul Itu sangat banget. membuat overthinking itu kayak tadi tuh ngomongnya salah nggak ya gitu. Iya. Perasaan tadi tuh benar aja ngomongnya sudah sopan tapi ternyata karena overthinking ini jadi kayak pikiran kita gak sopan gitu ngomong sama dosen tadi. Iya bener banget itu Natik Friends. Terus kalau misalnya kalian pernah nih misalnya kalian mengisi suatu acara kayak apa ya Kak, seminar misalnya. Iya, Terus kalian ngasih soal mental health. Terus kok kayaknya saran aku tadi kayaknya kurang deh Kak. Itu tuh bisa bikin overthinking banget tahu. Sangat banget karena di hadapan semua orang ya Kak. Iya bener banget, itu di hadapan semua orang kita bilang sesuatu yang salah, walaupun kelihatannya kecil tuh bisa bikin overthinking kita bisa sampai 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Bahkan sampai keingatan terus ya Iya, tiap hari ya. bener. Sampai kapan-kapan gitu. Iya bener, sampai nanti juga bakal keinget terus sih itu. Jadi Natik Friends, ada beberapa nih faktor-faktor mengapa kita itu sering banget nih overthinking setiap malam. Apa aja tuh Kak? Biasanya sih dimulai dari sosial media yang terutama pada aplikasi TikTok itu ya, atau Instagram atau lain sebagainya. X banyak tuh yang membuat standar untuk mengikuti sosial media tersebut ya Kak. Iya betul banget nih. Contohnya kan kita sering ya lihat yang standar TikTok itu yang kayak tiap Valentine itu harus ngasih iya, coklat, ngasih bunga. Oh my god, kan biasa ya kan. Iya. Sebenarnya ya kan kalau kayak gitu tuh tidak sebuah keharusan ya, karena mau bagaimanapun effort itu nggak bisa dilihat dari barang ya. Betul. Jadi nggak ada keharusan kita harus ngasih coklat, ngasih bunga. Tapi kalau misalnya memang mau, ya sudah. Boleh tidak saja. apa-apa. Karena kan standar orang beda-beda ya. Yang termakan standar ya teman-teman. Iya betul. Jangan, kadang tuh standar TikTok itu ketinggian sih Iya, Kak. tinggi banget ya, Bener. Kak. Kadang tuh kayak kasihan cowoknya. Kadang Iya, tuh betul. memang bukan tipikal yang ngasih-ngasih gitu Iya. sebenarnya. Tapi itu tandanya sih mengatakan bahwa tanda itu rasanya kasih sayang gitu kepada pasangan. Iya. Padahal kan bener. rasa sayang itu kan banyak ditunjukkan dari Iya, nggak bener. perlu ngasih bunga, ngasih coklat di hari Valentine. Iya. Kan setiap harinya pasti ada rasa
rasa menyayangi pasangannya ya pastinya. Iya, kan nggak harus di hari Valentine aja. Iya, Mau kamu betul. kalian itu mau ngasih pasangan kalian tiap hari juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman namanya juga standar TikTok ya terlalu tinggi memang kadang. Nah, Natik Friends, selain standar TikTok untuk cowok, biasanya nih standar TikTok cewek nih. Apa aja tuh, Kayak Kak? misalnya cewek tuh harus bisa masak, harus bisa bebersih rumah, harus ini itu, harus bisa semuanya, harus bisa ngurus rumah, ngurus anak. Cuman ya mungkin memang ada beberapa orang yang standarnya kayak gitu sih, Kak. Kalau untuk aku sendiri memang tipikal yang tidak harus seperti itu, walaupun pasangan kita misalnya, kita kan misalnya di rumah tuh kan kita membangun rumah tangga itu kan kita berdua Bersama-sama ya, iya enggak. berdua gitu loh, jadi kan ya gantian saling bahu membahu. Kalau misalnya cuman ceweknya aja ya capek. Cowoknya harus bantu juga pastinya. Iya betul. Jadi kan hidup bersama bukan apa sih? iya nggak yang sendiri-sendiri Iya. kan gitu loh. Nah, Natik Friends, terkadang kita ini kan hidup di keluarga yang berbeda-beda ya, Natik Betul. Friends. Dulu ada yang alhamdulillahnya keluarganya itu baik-baik, keluarga cemara, manis. Itu sudah kayaknya yakin deh untuk mental health-nya kayak untuk Sudah. kecemasan kayaknya oke banget, kayak nggak akan ada yang kayak gitu kecuali memang misalnya kekurangan di bagian ekonomi Betul. biasanya. Tapi ada juga beberapa teman-teman kita, Natik Friends, yang kurang beruntung di bagian keluarga. Misalnya ada kesalahpahaman, lalu nanti akhirnya orang tuanya berpisah. Nah itu kan biasanya teman-teman kita itu akan lebih gampang yang namanya kena anxiety nih Kak. Jadi langsung ke psikologi iya, ya. psikologinya langsung kena, Natik Friends. Nah untuk itu lebih baik kalau misalnya kalian memiliki teman yang seperti itu, lebih baik dirangkul. Karena orang-orang seperti itu akan gampang jatuh ke jalan yang salah nih Kak. Contohnya seperti sangat Itu, banyak. aduh kasusnya lagi banyak banget nih Natik Friends soal. Terus di pacarnya bahkan itu sih, aduh serem banget Natik Friends. Nah, Natik Friends, aku bawa satu topik hangat lagi nih. Sebenarnya kan banyak ya teman-teman kita yang di kuliahan itu yang sambil kerja. Nah, itu tuh berat banget gak sih menurut kalian? Kayak Bagi waktu. Iya, bagi waktunya, bagi badan. Kalau bisa mereka bagi badan, kayaknya bagi badan deh. Iya, kadang kayak ada yang kerjanya itu Kak, tau gak sih dari misalnya kuliah nih ya, dari pagi sampai ke siang atau sampai ke sore, Dan terus nanti sore malamnya nyambung kerja lagi. lagi. Ya ampun, gila, salut banget ya sama teman-teman kita yang kayak gitu. Buat teman-temanku semua yang bekerja sambil kuliah ya. Semangat. Susah. Terus semangat ya. Natik Friends, kami mau sharing nih bagaimana cara-cara kami keluar dari overthinking. Yang pertama terutama dari aku sendiri ya. Aku sendiri itu biasanya journaling teman-teman. Jadi kayak aku bakal ngambil satu kertas, biasanya yang ukuran B4 yang gede tuh Kak biasanya, atau malah double folio. Biasanya akan aku tulis tuh semuanya kecemasan aku atau gimana hariku beberapa hari yang kebelakang. Terus aku juga biasanya bakalan ngelakuin hobi nih, karena aku hobinya biasanya baking, bikin cake, bikin kue, bikin semuanya. Terus kadang aku juga jalan-jalan, loh teman-teman. Jalan-jalan itu perlu nggak sih Kak? Oh perlu banget, sumpah. Kalian itu harus yang namanya kalau misalnya lagi stres nih ya, kalian tuh harus jalan-jalan misalnya ke alam, terutama ya kalian menghirup udara segar, kalian ngelihat pemandangan misalnya. Nah itu tuh penting banget sumpah untuk refresh otak kalian. Atau juga mau menyendiri di perjalanan itu juga sangat perlu ya Kak. Iya betul, kita bisa tahu menyendiri itu kayak misalnya kayak kita yang akhirnya tuh nantinya nah menyendiri itu biasanya di jalan itu tuh yang sepanjang jalan itu biasanya kita bakal ngeliat, terus kita biasanya juga kadang nyanyi-nyanyi ya Kak. Betul. Biasanya Refreshing banget nih buat iya, otak nih. betul, Sekarang teriak-teriak lagi stres lah. kan ya. Iya benar banget sih, teriak-teriak lah, nyanyi-nyanyi lah, itu sih biasanya. Itu sangat membantu.
Ya, mengurangi overthinking kita. Betul sekali. Dan juga tadi hobi tadi juga sangat membantu. Iya bener. Jadi kalian harus cari hobi dan Betul. kesibukan. Nah, kayaknya sampai di situ dulu deh bincang-bincang kita Natic Friends. See you in the next content.